Kembali lagi di konten si media. 1 bulan ini kita nggak ngapa-ngapain di YouTube. 1 bulan ini kita nggak upload apapun di YouTube. Baru kemarin uploadan pertama yaitu kunjungan kita di penerima manfaat Small Step Project. Seneng banget rasanya setelah lama kita nggak bisa tegur sapa di YouTube dan akhirnya hari ini kita bisa ngobrol lagi di YouTube. Pak, sebetulnya selama 1 bulan ini banyak banget hal yang kami lakukan di Sifam. Mulai dari expand, dari pertanian modern ke konven, penelitian final Small Step Project, hingga kita mengikuti beberapa kompetisi walaupun akhirnya kami kalah semua. Dan untuk video kali ini saya sedang tidak ingin berbicara sendiri, saya ingin ngobrol bersama salah satu anggota dari Sifam yaitu Jessica. Ini benar-benar sebulan nih ya, kita nggak upload di YouTube. Menurutmu ya apa sih? Menurutku karena memang di YouTube itu kan sebenarnya kita sudah ngejalin kedekatan dengan viewer juga ya. Sudah banyak yang WA, banyak yang DM di Sifam karena aku adminnya. Jadi aku juga ngeburu-buruin editor sama Mas Niam juga nih yang biasanya jadi talent di si media kan. Tapi ya karena memang kehektikan kita beberapa minggu ini atau bahkan sampai 1 bulan ya, karena dari expand itu ya memang nggak bisa dipaksa, mau gimana lagi. Akhirnya baru kemarin kita tag, itu pun ala kadarnya ya tag. Jadi awal musim hujan kita bener-bener hektik di Small Step Project, merealisasikan program Small Step Project yang dari 5 instalasi. Ditambah lagi keinginan saya untuk expand Pak, yaitu kayaknya asik deh kalau Sifam expand di sawah. Jadi awal musim hujan awal-awal tuh amonia itu kayak kuat banget, dan ya karena nggak diurus aja sebetulnya akhirnya hilang itu satu kebun itu bener-bener hilang. Dan Jessica stres kenapa itu dia? Ya gimana ya, mau nggak stres, kita kondisi kebun nggak panen, kemudian mau dipus kayak gimana juga, namanya tanaman ya kita harus nunggu 45 hari buat bisa panen, buat bisa kembali normal. Di sisi lain kita juga butuh banyak dana buat expand. Masih kita memberikan bantuan, memberikan ilmu di Small Step Project. Jadi ya Jadi gini, kita tuh punya rencana untuk expand Pak, yaitu expandnya tanaman, bukan tanaman murah, tanaman bawang merah dan cabai, which is tuh modalnya kurang lebih ya 60-70 jutaan. 50% dari modal tuh ada, namun 50% yang diharapkan adalah dari Jessica, dari kebun, karena dia sebagai accountingnya gitu. Namun progres untuk konven jalan ini yang 50% tadi udah mulai habis, kebun belum panen. Ditambah lagi satu ini, kita kan masih memiliki tanggung jawab untuk merawat Small Step Project, yaitu project sosial yang kita inisiasi CSR-nya Sifam lah. Ya kebayang, hektiknya kita tuh kebayang, ada yang down dan mungkin Jessica lebih. ya jadi memang benar-benar hidupnya ngalir ya waktu itu, karena memang nggak ada modal, terus mau keluar dari uang sendiri pun juga emang udah dikeluarin dan kenyataannya juga masih kurang kan. Akhirnya ya bingung, kita semua juga udah ngeluarin bukan dari kas kantor aja, dari uang kita masing-masing, tapi juga kenyataannya masih kurang, apalagi kita harus bayar pekerja itu setiap hari kan. Namun kayak kebayar lah, sedikit kebayar gara-gara kita kemarin kunjungan di Mas Kabul ya? Mas Abdul Hadi, panggilannya Kabul. Salah satu penerima manfaat dari Small Step Project. Ya apa kemarin kamu datang di Mas Abdul? Di Mas Abdul itu awalnya aku lihat di tanamannya sih aku suka, karena tanamannya kan progresnya bagus ya di situ. Dan karena melihat latar belakangnya beliau juga, akhirnya dari curhatan beliau juga itu jadi kayak termotivasi untuk kita cepat menyelesaikan target-target selanjutnya gitu loh. Jadi gini teman-teman, Mas Abdul itu sebenarnya beliau itu berapa bersaudara? 4 ya? 4 kalau nggak salah. 4 bersaudara, dan beliau itu yang tadinya buruh tani, dia sekarang tidak bekerja, bahkan memang sudah tidak memiliki sawah lagi karena beliau memang fokus untuk merawat kedua orang tuanya, baik yang pria maupun yang wanita itu sama-sama sakit dan harus hanya terbaring di tempat tidur. Sedangkan kehidupan dia ya hanya ditopang oleh keluarga
bapaknya juga itu. buruh tani juga ya. Akhirnya dengan adanya small step itu, di mana Mas Abdul ini tidak harus meninggalkan kedua orang tuanya, masih tetap bisa merawat kedua orang tuanya, namun juga tetap bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Jadi Mas Abdul itu intinya ya, dia petani Pak. Akhirnya dia enggak bisa ke sawah karena dua orang tuanya sakit. Dua orang tuanya sakit, bener-bener sakit yang jadi bunganya tempat tidur, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kehidupannya disupport sama keluarga yang lain gitu loh. Dengan adanya Small Step Project ya dia giving thanks banget, makasih banget dengan program itu. Dan ini adalah program yang saya inisiasi sendiri, saya paksa ke teman-teman, kita harus bisa ngebuat itu. Dan teman-teman, gila Mas, kita nggak ada uang, ngapain? Ya ini gitu loh. Ya jadi awalnya kan aku nggak tahu kan kalau misalnya program itu ternyata sebesar itu targetnya. Kan awalnya oke, kita mau small step dan kegiatannya tuh seperti ini, dan ternyata ketika videonya diupload di YouTube kok thumbnailnya 900 juta. Kaget dong, 900 juta itu dari mana? Bahkan sampai 200 instalasi ya, 900 juta untuk 200 instalasi. Benar-benar. Ya, jadi gini loh. Small Step Project itu, kenapa saya tuh maksa Small Step Project? Karena tuh saya petani Pak. Dulu sebelum di hidroponik ini saya memang petani konvensional dan saya sering mempekerjakan tetangga. Gaji mereka itu cuma 30.000 Pak per hari. Bukannya setengah hari, iya setengah hari, namun sorenya tuh jarang sekali yang dikerjakan. Akhirnya ya setengah hari rata-rata, nggak bisa dikali dengan 1 bulan. Pendapatan mereka itu ya 600.000 lah 1 bulan. Kok kecil sekali gitu loh. Ada nggak satu proyek sosial yang bisa bener-bener nambah income mereka kontinu, nggak hanya di waktu itu. Saya ngebuat gimana kalau teman-teman itu teman-teman petani itu bisa dapat income kontinu dari hidroponik, ya lahirlah Small Step itu Ci. Yang aku pikir tuh gini, untuk biaya small step ini kan sebenarnya nggak kecil, itu kan biayanya besar. Dan untuk saat ini yang bisa kita realisasikan itu masih 5, sedangkan target kita sekitar 200. Dan sebenarnya yang jadi pertanyaan besarku sebelum kita melangkah lebih jauh ke small step ini, apakah small step itu nantinya itu berasal dari si farm sendiri untuk biayanya atau bagaimana? Ya sebetulnya gini sih, awalnya karena si farm yang memulai, saya terutama nothing tulus, saya nggak berharap siapapun yang ngebantu gitu loh. Kita punya usaha, berapa persen laba yang kita dapat kita realisasikan untuk small step. Namun perjalannya waktu melihat 5 penerima itu kayak giving thanks banget. Kalau si farm sendiri yang merealisasikan, ya mungkin butuh waktu sekitar berapa sih ya? Ya, kita 1 bulan kan satu. 1 bulan satu. 1 bulan satu bisa 200 bulan. Nah, berarti 200 bulan. Kayaknya lama banget. Ya akhirnya saya memiliki inisiasi, tak florkan ke teman-teman yang ingin ngebantu. Waktu itu adalah kantor desa. Mau nggak ngebuat project ini? Siapa nanti yang ngebimbing? Ya kami dari tim Sifam. Oh, dapatnya tim Sifam apa? Ya udah ngebantu orang aja gitu. Itu udah jalan. Setelah itu kok masih lama ya? Ke depan itu saya ingin gini sih, ya bareng-bareng gitu loh. Bagi teman-teman yang bisa nge-support ya udah support gitu. Pinginnya saya ke depannya itu, nggak tahu perkembangannya gitu, bagaimana ya? Tapi aku takutnya gini ya, mungkin karena memang kan tadi kan Mas Nian bilang kalau misalnya tujuan utamanya memang untuk membantu petani, tapi semakin kesini karena kita juga lihat antusias dari viewer untuk mendengar cerita kita tentang project ini, munafik sih kalau kita nggak mengakui bahwa kita juga mendapatkan profit dari entah itu dari YouTube atau dari apapun ya. Dan yang aku takutkan ini memang benar sosial oriented atau profit oriented, karena kan takutnya paham saya maksudnya sih. Maksudnya ini hanya dibuat untuk konten aja, ya, kayak menjual kesedihan orang, menjual kan? kesedihan. Ya kalau saya tuh malah nggak kepikiran itu awal-awalnya. Jadi sesimpel saya punya satu pekerja, penghasilannya kecil. Kalau punya 1 meja bisa menambah income-nya 300, 400 sampai 500.000 per bulan. Jika 1 meja, jika 2 meja udah dan tuh selesai tuh, kemiskinan dia tuh sudah selesai. Kesininya kok menjadi konten, saya nggak kepikir. Nah, kepikirnya itu gini J,
kalau ini saya sendiri butuh waktu lama, tapi kalau dari instansi pemerintahan, dari mungkin viewer juga ikut ngebantu lebih cepat. Dan saya tuh ke depannya malah pengen Sifam kayak jadi pemantik gitu loh. Kita saling kreatif-kreatifan untuk ngebantu orang. Jadi ngebantu orangnya ke depannya bukan hanya ngebawa uang cash ngasih orang, ngebawa beras ngasih ke orang. Oh bukan, tapi bener-bener bisa nyelesain masalah utamanya. Ya ini yang Sifam bisa lakukan. Sebenarnya kan Siva memang sudah punya list kan, 200 itu targetnya untuk Siapa siapa, aja. jadi tinggal nunggu giliran. Dan kita juga sambil menunggu dana dari Siva sendiri ataupun dari pihak instansi yang lain itu, tapi kita sudah punya daftarnya. Nah dari situ ada yang tanya, Mbak ini apa bisa ya dibuat di desa saya. Nah gitu. jadi kayak mungkin beliau juga melihat bahwa banyak hal di sana, banyak buru tani di sana yang memang perlu untuk dibantu. Itu gimana? Coba kita breakdown satu-satu ya. Tujuan saya ngebuat small step intinya untuk nambah income buruh tani. Sebetulnya fokusnya bukan hanya buruh tani, siapapun yang income-nya rendah. Yang kedua, dari income atau labanya Sifam sendiri. Yang ketiga, karena dirasa butuh waktu yang lama, akhirnya kita butuh partner. Nah, dan yang keempat nih, misalkan saya donatur nih, kamu Sifam nih, saya ngasih uang 3 juta ke kamu, pasti masih ada kemungkinan kamu selewengkan juga. Nah itu sistemnya bagaimana? Saya sama si Ajis punya inisiatif, jadi ketika saya ngebantu lewat Sifam, misalkan saya punya uang 3 juta, kamu Sifam dan si A ini adalah penerimanya. Sifam ya hanya nerusin aja, dikasih ke Sifam, buat instalasi, kemudian si A ini yang akan terhubung langsung dengan saya. Jadi donatur nih saya nih. Jadi saya sebagai donatur uang 3 juta atau uang berapapun yang saya donasikan ke si A bisa saya kontrol gitu loh. Oh, jalan ya proyeknya. Oh, pendapatannya sudah segini. Itu adalah next stepnya. Karena untuk apa? Supaya bisa terrealisasikan 200 meja. Kalau 200 meja sudah selesai bagaimana, Mas? Ya, next kita nambah di masalah apa lagi nih? Keresahan apa lagi yang kita selesaikan? Untuk pertanyaanmu, bagaimana jika diaplikasikan? Oh nggak apa-apa, kita hanya apa ya? Ini loh konsep kita, nggak apa-apa. Jika masih deket dengan Siva, masih kotanya deket dengan Siva, ya akan kita support secara langsung masalah edukasinya gratis. Gitu. Namun kalau jauh, misalnya di luar kota, di luar pulau, ya inisiatornya bisa berkonsultasi langsung dengan Siva. Namun kita nggak bisa datang, Pak. Jauh ya? Jauh. Iya Mas, bicara soal ini edukasi gratis untuk kota-kota, bukan kota ya, daerah yang dekat dengan Sifam, mungkin dalam kota atau gimana. Mungkin memang kalau misalnya di wilayah-wilayah sekitaran Sifam, karena penerima manfaat kita kan cuma di sekitaran nggak sampai 5 kilo, nggak sampai segitu kan, sekitar 1 kilometeran dari Sifam. Nah tapi kalau seiring berjalannya waktu, penerima manfaat dari small step project ini semakin banyak dan itu tersebar, sedangkan kita bertanggung jawab memberikan edukasi. Nah terutama Mas Niam nih, itu gimana Mas Niam? Kan nggak dapat apa-apa tapi kita harus keliling kesana-kesana dan memberikan edukasi. Ya karena gini konsep awalnya. Memang konsep awalnya adalah cash money dari Sifam. Itu konsep awalnya. Jika kedepannya wes banyak nih, misalnya di Jember udah banyak yang mengaplikasikan small step project dan akhirnya Sifam sebagai controlling gitu toh. Terus Sifam dapat apa? Kan Sifam nggak dapat apa-apa. Ngapain dilakukan? Ya kembali di tujuan awal, Pak. Tujuan awal daripada uang cash kita yang ngebantu dan hanya beberapa orang yang kebantu, yang mendingan effort aja. Akhirnya nanti di Sifam akan ada bagian yang benar-benar ngontrolling itu dan dia di Sifam khususnya digaji untuk hal itu. Akhirnya bukan cash money yang keluar. Terus kan nggak mungkin Sifam doang. Kedepannya saya juga ngebuatin gini kayak satu sistemnya. Jadi kayak misalkan nih, di desa A ada 20 meja. Ya saya buatin hulu hilirnya. Ada yang bagian kontrol tanaman, ada yang bagian meracik nutrisi, ada yang petani, ada yang produk turunan gitu. Jadi saya ngontrol sistemnya. Setelah semua sistem itu di desa A 10, di desa B 10, 20, 100 dan sebagainya, itu yang akan terkoneksi dalam satu aplikasi. Kedepannya tuh begitu. Untuk 1 tahun atau 1-2 bulan ke depan ya effort lah. Effortnya Sifam bener-bener yang didapat gak ada. Yang didapat kalau bener-bener ada manfaatnya project ini, kepuasan batin itu top yang didapat. Oke, kepuasan batin ya Mas. Tapi
mungkin ini ya yang jadi pertanyaan para viewer juga. Di sini kan Sifam yang menginisiasi. Nah, dalam proses pembangunannya itu Sifam mengalihkan ke pihak lain atau bagaimana? Secara kan yang terima fresh money kan Sifam. Kalau sekarang ini benar-benar Sifam, kenapa kok kita nggak alihkan ke pihak lain? Pertama, lebih mahal. Yang kedua, nggak dipungkiri masih ada jeda laba. Misalkan nih dari Sifam ngeluarin 3 juta, mungkin pengerjaannya 2,7 atau 2,6 masih ada 400. Jadi 400-nya itu nanti digunakan untuk yang ngelola. Itu pun uangnya Sifam sendiri sebetulnya. Terus kedepannya ya apa kedepannya? Ya kedepannya bodoh amat mau siapapun yang ngelola silahkan gitu loh. Bukan hanya semata-mata Sifam. Untuk saat ini Sifam punya list 200 orang. Dan saya memaksa tim saya dan diri saya sendiri untuk bisa merealisasikan 200 orang itu. Kalau mau diaplikasikan di Indonesia silahkan. Bukan hanya bawang merah. Kalau diaplikasikan di Brebes ya mati, menyesuaikan komoditas yang dibutuhkan. Iya. Kalau diaplikasikan di Batu ya jangan nanam selada. Diaplikasikan di Brebes jangan nanam bawang merah. Diaplikasikan dengan daerahnya masing-masing, kebutuhannya apa. Oke, jadi kesimpulannya Mas, gimana menurut Mas Niam biar 200 meja ini bisa terrealisasikan? Toh kita kan juga punya tanggung jawab tanggung jawab kepada viewer juga kan. Kita udah gembor-gemborin 200 tapi kok nggak terrealisasi. Yang pertama saya bukan nganggap ini utang yang harus dan wajib dibayar. Saya hanya nunjukin ke teman-teman ini adalah cara Sifam untuk berbakti ke masyarakat dengan project small step. Intinya itu. Yang kedua, kalau nunggu dari Sifam ya itu membutuhkan waktu 200 bulan. Kalian hitung sendiri entah berapa tahun. Dan yang ketiga, saya ingin merealisasikan dengan waktu cepat. Caranya gimana? Ya udah, ayo kita kerjasama, bareng-bareng kerjasama. Entah saya dengan instansi, saya dengan kalian atau siapapun. Pasti uangnya lu pakai, ya Bu. Ya udah, nanti nextnya kita akan ngebuat satu ads di mana teman-teman yang ingin ngebantu nih buruh tani yang butuh bantuan kalian, kalau kita buatin instalasinya, kita ajarin, kita jualin produknya dan kalian sendiri yang bisa kontrol langsung atau berkomunikasi langsung dengan si penerima. Jadi ya intinya untuk saat ini pertama dari Sifam tetap harus memprioritaskan berapa persen dari laba. Sekali lagi berapa persen dari laba yang kita dapat. Yang pertama tetap itu. Yang kedua kita mulai mencari mitra donatur. Yang ketiga kita harus memastikan safety uang tersebut untuk memperkecil ruang gerak kita untuk menyelewengkan uang tersebut. Dan yang terakhir, saya butuh bantuan kalian semua untuk bisa merealisasikan proyek ini. Dengan bersama besok pagi saya yakin proyek ini bisa terrealisasi. Mungkin dari itu. Sesuai dengan slogannya Sifam. Ya, apa itu slogannya Sifam? Better doing together. Oke, mungkin itu ya, kita ngobrol-ngobrol masalah small step kita cukupkan sampai di sini. Bagi teman-teman yang ingin nanyain project small step ya bisa ngobrol di kolom komentar. Dan kedepannya saya akan ngebuat konten bareng sama Jessica terus dengan yang pertama itu hidrotopik juga akan saya tetap buat. Yang kedua salam tani juga akan tetap saya buat. Dan yang konten ini selain kontennya Jessica sendiri, ini mungkin namanya adalah diskusi ya. Kita akan ngobrol ekspannya Sifam, hitung-hitungan keuangannya Sifam, hitung-hitungan orientasi bisnis pertanian spesial antara saya dan Jessica, dan gak menutup kemungkinan bintang tamu lain. Terima kasih teman-teman sudah setia di channel yang kurang berguna ini, Sifam. Wassalam.